Pada hari ini kita akan membahas mengenai view ya, view dalam database. Ini sekedar tambahan saja untuk mengenai view di database ya. Sebenarnya bisa dibilang ya, tapi semuanya penting ya. Saya rasa penting. Untuk view dalam database ini kita akan tampilkan adalah view itu kan menampilkan ya, menampilkan dalam database-nya. Jadi pada intinya adalah untuk menampilkan yang sudah kita buat di database-nya ya, dengan bahasa MySQL atau bahasa SQL tentunya. Oke, mungkin bisa kita mulai aja ya. Untuk view pengertiannya adalah objek di dalam database yang berisi kumpulan kolom yang dihasilkan dari perintah select. Ini view itu adalah objek ya di dalam database yang berisi kumpulan kolom yang dihasilkan dari perintah select. Dengan kata lain yang lebih sederhana, view adalah objek yang menyimpan hasil query, baik dari satu tabel atau lebih. Nah, di dalam database, view juga sering dinamakan sebagai tabel virtual. Karena view sebenarnya tidak memiliki data ya. Data yang ditampilkan oleh sebuah view diambil dari tabel-tabel aktual yang disertakan dalam select. Jadi ini hanya menampilkan ya. View ini tidak mempunyai data, dia menampilkan tabel-tabel yang sudah ada di database-nya. Jadi semacam tabel virtual. Untuk kegunaan view sendiri, apa tujuan dari pembuatan view adalah untuk kenyamanan, mempermudah penulisan query, untuk keamanan, menyembunyikan beberapa kolom yang bersifat rahasia, atau dalam beberapa kasus bisa digunakan untuk mempercepat proses menampilkan data, terutama jika kita akan menjalankan query tersebut secara berulang. Ini ya, ternyata untuk kegunaan view itu hanya seperti itu ya pada intinya ya. Untuk menyembunyikan, menampilkan kenyamanan, untuk mempercepat proses, itu adalah beberapa tujuan dari view ya. Terdapat 3 statement view. Yang pertama ada create view. Fungsi statement atau create database adalah untuk menciptakan database baru. Nah, perintah ini fungsinya sama dengan statement create schema. Jalankan MySQL console, ketikkan perintah show database. Kemudian untuk melihat daftar database apa saja yang ada dalam MySQL. Oke, seperti itu ya. Itu untuk create database, create schema, kemudian show database. Itu adalah fungsi statement untuk create database ya. Untuk view sama ya. View itu untuk menampilkan database apa saja, tabel apa saja yang sudah kita buat untuk di MySQL ya, dengan secara MySQL, menjalankan MySQL-nya. Sebenarnya untuk cara yang lain bisa ya, bisa kalian membuka langsung di phpMyAdmin, nah, kemudian melihatnya secara langsung untuk database apa saja yang sudah dibuat, kemudian tabel-tabel apa saja yang sudah dibuat di situ sudah bisa ditampilkan juga. Seperti halnya kalian menampilkan menggunakan view di MySQL. Cuma beda untuk penampilannya saja ya. Kalau menggunakan bahasa MySQL ini tampilannya seperti di CMD ya, contohnya ya, CMD. Kemudian untuk lebih nyatanya itu kita lihat bisa di phpMyAdmin ya. Untuk terlihat nyata apakah database ini sudah dibuat, kemudian tabel apa saja yang ada di dalamnya, itu bisa kita langsung buka kalau di phpMyAdmin. Beda dengan di view di MySQL ini, dia akan tampil seperti halnya di CMD ya. Oke, sintaknya adalah create view, nama view as select from nama tabel. Jadi ini menyesuaikan ya. View-nya mau dinamai seperti apa. Misalkan create view
tabel mahasiswa misalkan, atau nama mahasiswa. Select ini adalah alias select ya, ambil dari mana? Ambil dari from nama tabel, berarti ya dari tabel nama, misalkan tabel mahasiswa. Misalkan kita memiliki tabel user yang mempunyai kolom first nama dan last name ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini MySQL select first name last name from user. Ini sama ya, misal kalian mempunyai tabel mahasiswa, kemudian untuk grid view-nya ya, nama yang akan menjadikan view-nya, kemudian tabel yang kalian punya misalkan mahasiswa, berarti from mahasiswa ya. Jadi select ini adalah kita mengambil ya, alias select itu kita mengambil dari mana, untuk melihat view-nya itu dari tabel mana. Nah, itu from tabel di sini adalah nama tabelnya yang akan kita tampilkan atau kita view-kan. Kalau di sini adalah nama view-nya, di sini itu adalah nama view yang akan kalian buat nantinya di misalkan PHP admin ya. Semisal kalian membuat create view nama kalian, itu nanti akan tampil ya view-nya itu dengan nama kalian. Nah, untuk select from ini kalian mau menampilkan view-nya itu di tabel apa? Tabel kan banyak ya, misalkan satu database ada beberapa tabel. Nah, kalian mau memviewkan atau menampilkan untuk tabel yang mana, itu sesuai yang akan kalian panggil ya. Misalkan tabel mahasiswa, tabel penilaian, nah itu yang akan tampil di view-kan adalah yang kita inginkan ya. Nah, ini sebagai contoh, kita memiliki tabel user yang mempunyai kolom first dan last name. Jadi, seperti ini nanti akan tampil seperti ini seperti di CMD-nya itu ya. Di MySQL select first name, di sini first name ya, from user, last name, berarti kita akan menampilkan first name dan last name dari tabel user ya, from user, sama ya. Misalnya di create view nama first name last name select from user, berarti user ini adalah nama tabelnya. Nah, di sini untuk first name dan last name-nya ini adalah view-nya ya, view kita akan menampilkan apa? Yang bukan ya, ini yang pertama adalah kita membuat view-nya, setelah itu kita ketikkan di sini MySQL select first name last name, ini adalah ini pemanggilannya. Nah, kita create-kan dulu tadi untuk view-nya, barulah kita panggil di MySQL-nya. Kita select, kita pilih nama first name last name dari from ya, dari tabel apa? Tabelnya tabel user. Berarti nanti akan ditampilkan untuk first name dan last name-nya saja di bagian tabel user. Nah, akan tampil seperti ini untuk first name, last name Muhammad Ropianto M Asari Bro. Nah, ini adalah tampilannya saat kita memviewkan database ya, untuk create ya. Mungkin bisa dipahami ya untuk apa namanya, statement yang pertama ini atau create view-nya ya. Kemudian yang berikutnya ada, maaf ini masih ada ya, misalkan akan dibuat view nama yang akan menampilkan kolom first name pada tabel user, sintaknya sebagai berikut. Misalkan ya, create view nama select first name from user, query row. Nah, ini kita panggil my SWQL select from nama. Ini hanya yang kita select, yang kita pilih adalah first name-nya saja ya. Jadi nanti yang tampil juga first name-nya saja. Untuk beda dengan tadi yang di sini adalah first name dan last name, berarti dia akan tampil untuk first name dan last name di database-nya. Yang kita view-kan tadi akan tampil dua ya. Untuk di sini view nama yang menampilkan kolom first name saja, berarti aja hanya first name saja atau nama utama saja yang akan kita tampilkan. Seperti itu ya, paham ya. Jadi sesuaikan untuk pemanggilan dengan menggunakan bahasa MySQL ini,
bahasa SQL ya. Intinya kalian kalau sudah pernah ya untuk bahasa SQL itu di situ ya. Nah, tergantung untuk yang kita panggil. Untuk first name misalkan hanya untuk first name, kemudian di sini ada first name, last name, kemudian di sini ada alamat misalkan, karena di tabel user itu ada alamat misalkan. Nah, ini kita tambahkan di sini koma alamat from user, berarti nanti akan tampil 3 tabel yang ada di 3 kolom di sini ya. Nah, ini hanya 2 kolom karena kita memanggil first name dan last name. Nah, untuk di sini adalah hanya ada 1 kolom karena kita memanggil hanya first name-nya saja, hanya 1 kolom saja yang kita tampilkan. Nah, ini ya kolom first name ya. Nah, kita panggil 1 saja, berarti dia akan keluar hanya 1 kolom saja di dalam tabel user tersebut. Oke, lanjut ya. Kemudian yang kedua adalah statement yang kedua ya, ada alter view. Digunakan ketika kita ingin mengubah view yang lama dengan query baru. Sintaknya adalah alter view nama view as query. Jadi saat kita ingin mengubah ya view yang pertama tadi dengan query yang baru misalkan, itu bisa menggunakan sintaks alter ya. Contohnya MySQL alter view nama as select first name from user query MySQL select from nama misalkan. Jadi alter view nama as select first name from user digunakan kita ingin mengubah view yang lama dengan query baru. Sintaknya alter view nama view as query baru. Ini hanya untuk mengubah view yang lama ya dengan tampilan dengan query yang baru misalkan, itu bisa menggunakan alter view ya. Itu yang berikutnya ada drop view. Drop view digunakan jika kita ingin menghapus view dari suatu database. Sintaknya adalah drop view nama view. Jadi hanya untuk menghapus saja ya. Nah, ini pada dasarnya itu sebenarnya kita bisa menghapus secara manual di PHP-MyAdmin-nya, tidak menggunakan SQL-nya ya. Tapi itu dengan sintak tersebut adalah memang itu untuk mengubah melalui SQL ya, atau bahasa SQL-nya. Beda dengan untuk yang langsung di PHP-MyAdmin, itu berarti penghapusan secara langsung drop ya saja. Klikkan di view-nya yang sudah kita buat, misal mau dihapus ya kita ambil tindakan baru kita drop. Di situ ada perintah drop di dalamnya ya. Kalau itu secara manual, mungkin kalian ada yang lebih enak secara manual, ada yang lebih enak secara bahasa SQL. Itu sesuai pribadi masing-masing ya sebenarnya ya. Yang terpenting kalian tahu untuk melalui bahasa SQL-nya seperti ini, kemudian melalui manualnya seperti itu ya. Nanti bisa kalian kembangkan lagi. Nah, untuk sintak ini di sini create view nama ini adalah sintak umumnya ya untuk membuat view ya. Nama view-nya apa? Nama kalian misalkan. Select nama kolomnya apa yang akan kalian tampilkan, nama kelas misalkan, name misalkan. Kemudian dari mana? From tabel yang kalian buat, misalkan tabel mahasiswa, tabel nama kalian. Nah, barulah nanti where kondisinya yang akan ditampilkan sesuai dengan tabel yang sesuai dengan kolom yang kita panggil. Nah, from-nya ini adalah dari tabel yang akan kalian panggil. Sesuaikan ya, karena untuk tabel itu biasanya di dalam database kan banyak ya. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti mau memanggil tabel 1, tabel 2, tabel 3 misalkan dengan kolomnya masing-masing yang berbeda ya. Nah, ini ada beberapa ya untuk create view, kemudian untuk select, from, where, kriterianya, group by, having. Ini adalah sintak untuk create view-nya ya, atau membuat view. Ini kita bahas untuk kegunaan view-nya lagi ya. Secara umumnya view itu menyembunyikan kolom atau baris. Bisa untuk menyembunyikan kolom atau baris. Misal pada saat kalian mau memviewkan
eh, katakan tabel mahasiswa ya, itu kan tabel mahasiswa kan kolom atau barisnya itu kan berbeda-beda ya. Eh, Maksudnya banyak ya biasanya. Misal untuk kolom nilai itu ada nama, kelas, NIM, nilai A, nilai B, nilai C. Nah di situ ya. Nah, itu kan bisa kita sembunyikan. Misalkan kita hanya menampilkan namanya saja, kita memviewkan namanya, nama dan nilainya saja tanpa alamat dan lainnya, dengan cara tadi ya. Semisal ada filenya itu atau kolomnya itu ada 5, kemudian kita hanya menampilkan nama dan nilai nilai akhirnya saja, itu kan hanya 2 saja ya, 2 kolom. Nah itu bisa disembunyikan, yang lainnya barulah yang kita panggil hanya 2 kolom tadi saja ya, antara nilai dan nama saja misalkan. Nah di situ ya untuk kegunaan view-nya sebenarnya seperti itu. Kemudian menampilkan hasil dari perhitungan, bisa menampilkan hasil dari perhitungan juga ya, karena untuk semisal ada penjumlah apa namanya, perhitungan di dalam suatu database tersebut, misalkan kita mau menampilkan hanya untuk bagian perhitungannya saja, itu bisa. Seperti tadi ya perintahnya ya, yang akan kita tampilkan itu apa, dari tabel mana. Nah itu bisa dipahami ya untuk melalui sintak tadi ya, itu kalau melalui SQL. Kalau mau melalui langsung juga bisa ya nanti, tapi tetap kita membuat view-nya walaupun kita membuat view manual, tapi nanti untuk menampilkan hal tersebut di dalamnya itu bisa menggunakan SQL ya. Banyak referensi ya, nanti bisa kalian berkreatif sendiri ya, nanti ya bisa cari di mana saja untuk referensi. Fungsi boolean menyembunyikan sintak SQL yang rumit, itu bisa menyembunyikan yang rumit. Kemudian fungsi built-in layer menyediakan level isolasi antara data tabel dan view data pengguna. Level isolasi kemudian memberikan proses permission yang berbeda untuk view yang berbeda dari tabel yang sama. Jadi bisa memberikan proses permission ya untuk view yang berbeda dari tabel yang sama. Jadi view-nya bisa kita bedakan tapi dengan tabel yang sama, catatannya ya. Dan memberikan trigger berbeda pada view yang berbeda dari tabel yang sama. Nah untuk trigger sendiri itu bisa kita bahas nanti ya. Nah, di pertemuan selanjutnya masih ada beberapa mengenai database server MySQL ini ya. Ini kan ini kita bahas view, untuk minggu depan mungkin bisa kita bahas mengenai join, barulah kita bahas trigger nantinya. Oke, itu adalah kegunaan view. Kemudian untuk keuntungan view-nya apa? Membatasi akses data, menyediakan data yang independen, menampilkan view yang berbeda dengan data yang sama, memudahkan query yang kompleks. Jadi untuk view itu keuntungnya adalah membatasi akses datanya ya, dan menyediakan data yang independen atau data privasi ya. Kemudian menampilkan view yang berbeda-beda data yang sama. Jadi bisa kita menampilkan tadi ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Misal dalam tabel mahasiswa itu ada kolom 5, kemudian kita bisa menampilkan kolom 1, 2, kita bisa menampilkan kolom 2, 3, kita bisa menampilkan kolom untuk hanya 5 saja. Nah, di situ yang dimaksud menampilkan view yang berbeda-beda, salah satu dari keuntungan view. Kemudian memudahkan query yang kompleks ya. Itu adalah keuntungan dari view ya. Oke, saya rasa itu saja untuk hari ini ya. Karena kebetulan saya ada keperluan, jadi saya lebih awal tadi ya untuk yang dimulai perkuliahan ini. Dan nanti bisa kalian silahkan dicoba-coba untuk membuat view pada database yang sudah kalian buat masing-masing ya. Untuk database yang kemarin sudah kalian buat, silahkan dibuat untuk view-nya seperti apa. Semisal ada yang belum dipahami mungkin bisa ditanyakan atau bisa cari referensi di lainnya.
untuk berinovasi sendiri ya. Saya hanya menyampaikan beberapa poinnya saja mengenai view ya. Jadi bisa kalian kembangkan sendiri bagaimana sih untuk view ini dan kemudian untuk pembuatannya itu bisa kalian cari referensi lain ataupun di YouTube ya. Sebenarnya banyak itu. Oke, seperti itu saja karena waktu ya. Jadi saya akhiri dulu mungkin untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk teman-temannya semua yang sudah ikut nyimak dalam perkuliahan hari ini ya, dengan pembahasan view dalam database, keuntungan, kegunaan dan pembuatan ataupun untuk tiga statement tadi ya. Ada grid, kemudian apa namanya, untuk drop, kemudian untuk alter atau untuk mengupdate ya. Jadi bisa kalian pahami di situ. Oke, saya akhiri saja ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih ya untuk teman-teman mahasiswa semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Terima kasih.